Amerika Serikat mengambil langkah signifikan dalam upaya meredakan ketegangan di Timur Tengah. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, baru-baru ini mengumumkan rencana pertemuan tingkat tinggi dengan delegasi dari Iran. Pertemuan penting ini dijadwalkan akan membahas isu-isu krusial, termasuk gencatan senjata yang baru saja disepakati antara Israel dan Iran, serta kemungkinan penandatanganan dua perjanjian penting di masa mendatang. Pengumuman ini disampaikan oleh Presiden Trump seusai menghadiri pertemuan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO yang berlangsung di Den Haag, Belanda. Dalam kesempatan yang sama, dilansir dari laporan Metro TV, Presiden Trump juga menyoroti potensi tantangan dalam menjaga keberlangsungan gencatan senjata. Ketika ditanya oleh awak media mengenai kemungkinan Israel melanggar perjanjian gencatan senjata, Presiden Trump mengutip sejarah panjang pelanggaran perjanjian serupa oleh Israel di masa lalu, bahkan dalam kesepakatan yang mereka buat dengan kelompok Hamas. Pernyataan ini mengindikasikan adanya kesadaran akan kompleksitas dan kerapuhan situasi di lapangan. Pertemuan yang diagendakan minggu depan tersebut, menurut Presiden Trump, akan menjadi forum utama untuk mendalami aspek-aspek gencatan senjata dan membahas konflik yang lebih luas yang telah lama membelit kawasan Timur Tengah. Selain itu, Presiden Trump juga menyebutkan adanya kemungkinan pembicaraan mengenai kesepakatan nuklir yang melibatkan Iran dan Amerika Serikat. Meskipun demikian, Presiden Trump menekankan keyakinannya bahwa saat ini Amerika Serikat tidak merasa memerlukan kesepakatan nuklir tersebut untuk kepentingan nasionalnya. Namun, fakta bahwa isu ini tetap masuk dalam agenda potensial pertemuan menunjukkan spektrum pembicaraan yang cukup luas dan ambisius yang ingin dicapai melalui jalur diplomatik ini. Sementara upaya diplomatik berlangsung di tingkat internasional, gencatan senjata yang disepakati memunculkan realitas yang kontras di antara pihak-pihak yang bertikai. Setelah 12 hari pertempuran intensif dengan Iran, Israel kini menghadapi dampak finansial yang serius. Negara tersebut dihadapkan pada krisis keuangan dengan defisit anggaran yang diperkirakan mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat. Angka defisit sebesar ini merupakan beban yang sangat berat bagi perekonomian Israel yang secara langsung dipicu oleh biaya perang dan kerugian material yang ditimbulkan. Untuk mengatasi situasi fiskal yang sulit ini, Kementerian Keuangan Israel telah mengajukan usulan pemotongan anggaran yang signifikan di berbagai sektor. Usulan tersebut mencakup pemotongan anggaran di bidang pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial, dengan total nilai mencapai 200 juta dolar Amerika Serikat. Langkah-langkah penghematan drastis ini dinilai perlu untuk menyeimbangkan kembali keuangan negara dan menanggulangi defisit yang membengkak. Namun pemotongan anggaran di sektor-sektor vital ini berpotensi menimbulkan dampak sosial yang luas dan memicu ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Selain menghadapi defisit anggaran yang besar, pemerintah Israel juga dibebani oleh puluhan ribu klaim kompensasi dari warganya yang terdampak langsung oleh serangan selama konflik. Data menunjukkan bahwa setelah 12 hari berperang dengan Iran, pemerintah Israel telah menerima sekitar 38.700 klaim kompensasi. Mayoritas klaim tersebut, yakni 30.899 klaim, berkaitan dengan kerusakan bangunan. Sementara itu, terdapat 3.713 klaim untuk kerusakan kendaraan dan 4.084 klaim untuk kerusakan peralatan serta barang-barang lainnya. Distribusi klaim kompensasi ini juga memberikan gambaran mengenai wilayah yang paling parah terkena dampak. Lebih dari 24.932 klaim diajukan di wilayah Tel Aviv, yang merupakan pusat ekonomi dan populasi penting. Di sisi lain, 10.703 klaim diajukan di wilayah Ashkelon. Konsentrasi klaim di kedua wilayah ini menunjukkan intensitas serangan yang ditujukan ke area-area padat penduduk dan infrastruktur sipil. Mengelola dan memproses puluhan ribu klaim ini bukan hanya memerlukan sumber daya finansial yang besar untuk pembayaran kompensasi, tetapi juga beban administrasi yang kompleks bagi lembaga-lembaga terkait. Data mengenai biaya perang juga memperjelas magnitudo beban finansial yang ditanggung Israel. Menurut laporan dari Financial Express, pemerintah Israel menghabiskan sekitar 593 juta dolar Amerika Serikat setiap hari untuk melancarkan serangan terhadap Iran. Angka ini mencerminkan biaya operasional militer yang sangat tinggi, termasuk penggunaan persenjataan canggih, operasi udara, dan dukungan logistik. Di saat yang sama, The Wall Street Journal melaporkan bahwa Israel mengeluarkan biaya sebesar 200 juta dolar Amerika Serikat per hari khusus untuk sistem pertahanan udaranya, seperti sistem Iron Dome yang krusial dalam mencegah rudal dan drone. Jika dijumlahkan, biaya harian untuk operasi ofensif dan defensif mencapai hampir 800 juta dolar Amerika Serikat. Skala pengeluaran ini sangat besar dan tidak berkelanjutan dalam jangka panjang.
Institut Kebijakan Ekonomi Aaron memperkirakan bahwa Israel akan membutuhkan anggaran sekitar 12,09 miliar dolar Amerika Serikat hanya untuk membiayai 1 bulan perang dengan intensitas seperti yang terjadi. Angka-angka ini secara kumulatif menjelaskan mengapa Israel kini menghadapi defisit anggaran sebesar 20 miliar dolar Amerika Serikat setelah periode konflik yang relatif singkat. Beban finansial ini adalah konsekuensi langsung dari kebutuhan mendesak untuk membiayai operasi militer berskala besar, sekaligus melindungi wilayah udara dan infrastruktur vital negara. Di sisi lain, suasana kontras terlihat di Iran. Pada hari Rabu, 25 Juni 2025, ribuan warga Iran membanjiri jalan-jalan di Teheran. Mereka berkumpul untuk menunjukkan dukungan bagi pemerintah mereka dan merayakan kesepakatan gencatan senjata dengan yang mereka sebut Zionis Israel. Warga menyebarkan bendera nasional dan menampilkan spanduk-spanduk yang berisi pesan dukungan dan kebanggaan. Perayaan ini mencerminkan narasi kemenangan yang dibangun oleh pemerintah Iran pasca gencatan senjata. Pemerintah Iran sendiri secara resmi mengumumkan gencatan senjata dan mendeklarasikan kemenangan atas Zionis Israel. Dalam rapat kabinet yang digelar, Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, memberikan pujian setinggi-tingginya kepada militer dan pasukan keamanan negara. Beliau memuji peran mereka dalam membela bangsa Iran selama perang dengan Israel. Presiden Pezeshkian secara khusus juga memuji apa yang disebut sebagai Operasi Janji Sejati 3 sebagai serangan balasan yang berhasil, yang diklaim telah secara efektif menghalangi dan memberi pelajaran kepada Tel Aviv. Deklarasi kemenangan ini disampaikan untuk memperkuat legitimasi dan citra kekuatan Iran di mata publik domestik maupun internasional. Sementara perayaan berlangsung di Iran, di Israel, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu melakukan kunjungan lapangan ke lokasi-lokasi yang terdampak serangan. Beliau mengunjungi blok apartemen di Rishon LeZion yang terkena serangan rudal. Dalam kunjungannya tersebut, Perdana Menteri Netanyahu menyampaikan rasa bangganya terhadap ketahanan warga Israel dalam menghadapi krisis dan serangan. Beliau juga memberikan janji politik untuk berupaya memulihkan kejayaan Zionis Israel pasca konflik. Kunjungan ini bertujuan untuk menunjukkan empati kepemimpinan kepada warga yang menderita sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk pembangunan kembali dan penguatan negara. Secara keseluruhan, gencatan senjata memang berhasil menghentikan eskalasi militer. Namun dampak dari 12 hari pertempuran menyisakan tantangan yang sangat berbeda bagi kedua belah pihak. Iran merayakan kemenangan dan menampilkan citra kekuatan militer, sementara Israel dihadapkan pada realitas ekonomi yang suram, dengan defisit anggaran besar, biaya perang yang masif, dan puluhan ribu klaim kompensasi yang harus ditangani. Situasi ini menunjukkan bahwa akhir dari pertempuran fisik seringkali menjadi awal dari perjuangan baru, terutama dalam hal pemulihan dan stabilitas ekonomi pasca konflik.